Halo beauty people, selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Kulit Firda. Di segmen Now You Know, kita akan kupas tuntas tentang fungal akne yang lagi hits. Beauty people, di media sosial sekarang ini dikejutkan dengan adanya fenomena fungal akne. Sama halnya dengan saya yang terkejut ketika saya mendapat kunjungan seorang pasien gadis remaja ke klinik saya di Hafira Skincare. Tanpa babi bu, gadis tadi bertanya, "Dok, apa saya terkena fungal akne ya? Soalnya wajah saya jadi beruntusan. Dan saya sudah coba berbagai jenis obat jerawat, nggak ada perubahan." Wow, sedemikian hebatnya ya, sedemikian hitsnya ya fungal akne, hingga banyak sekali orang yang berani mengklaim wajahnya terkena fungal akne. Apa sih fungal akne itu? Gimana sih cirinya? Yuk kita simak ulasan saya ya. Fungal akne atau yang sering disebut sebagai Pityrosporum folliculitis atau Malassezia folliculitis merupakan gambaran inflamasi kulit yang menyerupai akne. Ingat ya guys, menyerupai akne. Jadi bukan akne yang disebabkan oleh jamur kulit Malassezia spesies. Salah satunya adalah Malassezia furfur. Fungal akne sendiri ditemukan di area yang banyak mengandung minyak, yang sering kita sebut dengan area yang bersebum ya, dan biasanya juga di daerah yang ada folikel rambutnya. Malassezia spesies sendiri merupakan bagian dari flora normal. Artinya apa? Setiap manusia mempunyai yang namanya Malassezia. Cuman ada yang sedikit, ada yang pertumbuhannya sangat banyak. Yang perlu beauty people tahu, jadi sebenarnya Pityrosporum folliculitis pertama kali itu ditemukan pada tahun 69 oleh Wery dan teman-teman karena adanya suatu keluhan yang menyerupai akne akibat pemakaian antibiotik jangka panjang. Kemudian diteliti lebih lanjut pada tahun 73 oleh Potter. Jadi sebenarnya fungal akne ini bukan sesuatu yang baru, cuman sekarang menjadi heboh karena semakin banyak orang yang salah kaprah mendiagnosa suatu fungal akne. Jadi satu lagi poinnya, fungal akne bukan termasuk kategori jerawat. Fungal akne sendiri sering terjadi pada remaja, ya baik laki maupun perempuan, dengan manifestasi klinis berupa papel erythematosa dengan ukuran dan bentuk yang seragam atau yang sering kita sebut sebagai monomorfik dengan diameter 1-2 mm, dan yang khasnya nih guys ya, dia gatal yang tidak kita dapatkan pada kasus jerawat. Kemudian pada fungal akne juga jarang atau sedikit sekali ditemukan komedo. Lokasinya di mana? Terutama di daerah yang banyak mengandung minyak seperti di dada, punggung bagian atas, leher, lengan, dan jarang pada wajah. Loh dok, pertanyaannya lagi, kenapa ya dok? Kok jarang di wajah? Ya, karena wajah mempunyai kelembapan dan suhu yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain yang tertutup pakaian. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah wajah loh beauty people, terutama di daerah zona T atau T-zone. Di manakah T-zone itu? T-zone adalah daerah dahi, hidung, dan dagu, atau daerah-daerah yang dekat dengan rambut seperti area samping rahang, area dekat alis, atau bahkan di alis itu sendiri. Fungal akne tidak dapat disembuhkan dengan obat jerawat pada umumnya. Karena itu kita harus tahu gejalanya seperti apa sehingga kita tidak habis uang karena pengobatan yang salah. Harus dibedakan akne vulgaris atau yang kita kenal sebagai jerawat dengan fungal akne agar kita tidak salah diagnosa, dan yang penting lagi agar penyakit fungal akne itu sendiri bisa cepat disembuhkan. Karena itu nih beauty people,
pengobatan fungal akne tidak akan sembuh dengan antibiotik karena dia bukan disebabkan oleh propioni bakteri akne. Jadi lebih mengarah kepada jamur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebab daripada fungal akne. Yang pertama adalah iklim yang panas dan lembab. Artinya apa? Semakin kita berada di lingkungan yang panas dan lembab, maka akan menyebabkan produksi sebum kita meningkat. Sebum yang meningkat merupakan lingkungan yang sangat baik bagi Malassezia spesies untuk berkembang. Kemudian nomor 2 adalah pemakaian antibiotik. Antibiotik ini bisa antibiotik yang diminum ya, sistemik, atau antibiotik topikal yang kita oles ya. Mengapa? Karena pemakaian antibiotik yang lama dan tanpa kendali akan menekan bahkan membunuh flora normal kulit, termasuk di dalamnya adalah bakteri yang menguntungkan, sehingga menyebabkan peningkatan daripada proliferasi daripada Malassezia spesies itu sendiri. Yang nomor 3 adalah hygiene. Jadi beauty people yang biasanya suka nge-gym, yang biasanya suka bersepeda, harap segera mengganti bajunya apabila sudah basah. Mengapa? Karena semakin membiarkan baju basah itu lama di badan dan semakin lama keringat itu menempel di badan, maka resiko fungal akne semakin tinggi. Yang berikutnya adalah produk perawatan yang mengandung kadar minyak yang tinggi. Mengapa? Karena kadar minyak yang tinggi akan menyebabkan oklusi kulit dan folikel rambut, sehingga akan memicu pertumbuhan Malassezia spesies yang berlebihan di folikel rambut. Yang berikutnya adalah pemakaian steroid. Saya perlu tekankan nih beauty people bahwa pemakaian steroid, terutama steroid oral, contohnya adalah prednison, biasanya akan memicu fungal akne setelah pemakaian 2 minggu. Yang harus kalian ketahui nih beauty people ya, kita kadang-kadang tanpa sengaja, tanpa kita sadari kita mengkonsumsi steroid. Loh, kok Dr. Firda tahu? Ya, karena banyak pasien saya yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi beberapa multivitamin untuk bodybuilding. Nah, itu yang kita tidak tahu kandungannya apa. Sehingga yang kita tahu begitu dia datang ke klinik Hafira Skincare, didapatkan punggungnya dan dadanya penuh dengan fungal akne. Karena itu, pada kasus-kasus fungal akne yang dipicu oleh steroid, maka penghentian steroid akan menghentikan pula fungal akne. Yang berikutnya adalah diet. Nah, untuk diet ini sangat disarankan untuk menghindari gula dan mengurangi karbo yang kita namakan mengkonsumsi diet low karbo. Yang berikutnya adalah pemakaian masker. Pada masa COVID, kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Satu yang perlu saya tekankan di sini adalah pilih masker yang bagus. Pilih masker yang menyerap keringat. Salah satunya adalah dari bahan katun. Mengapa? Karena bisa mengurangi resiko lembab daerah mulut yang akan menjadi pemicu daripada fungal akne. Yang berikutnya adalah kondisi-kondisi tertentu seperti diabetes mellitus, imunosupresan, misalnya pada kasus HIV, atau penerima donor transplant atau kehamilan. Kondisi-kondisi ini juga bisa memicu dan menjadi triggering daripada fungal akne. Nah, beauty people, sekarang udah tahu kan apa saja yang menjadi pemicu dari fungal akne. Nah, sekarang kita beralih kepada terapinya. Jadi dok, sebaiknya saya harus melakukan perawatan apa ya? Nah, yang pertama adalah gunakan produk untuk jamur. Apa itu? Yang pertama, kita bisa menggunakan sampo anti jamur yang mengandung contohnya adalah ketokonazol 2%. Di mana cara pakainya adalah sampo ini diaplikasikan selang-selang hari. Misalnya hari ini pakai, besok tidak. Caranya bagaimana? Dioleskan di kulit yang bermasalah, kemudian dibiarkan 3-5 menit, kemudian dibilas. Sedikitnya dilakukan selama 2 bulan. Dan bila sudah sembuh, gunakan sekali seminggu selama sedikitnya 3 bulan untuk mencegah kekambuhan. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan produk sabun yang mengandung asam salisilat. Atau bisa juga kita memilih produk lain yang intinya adalah mengandung produk-produk anti jamur. Yang berikutnya adalah pemakaian benzoyl peroxide untuk area wajah.
ya apabila kita menemukan fungal acne ini di wajah. Mengapa? Karena benzoyl peroxide ini sangat efektif untuk acne yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Di samping juga bisa kita kombinasikan dengan produk-produk yang mengandung asam salisilat. Untuk badan, kita juga bisa loh, beauty people, memilih penggunaan tea tree oil. Mengapa? Karena tea tree oil juga bisa menurunkan inflamasi dan mengeliminasi jamur. Untuk kasus-kasus yang berat, bisa kita menggunakan obat sistemik anti jamur. Salah satunya adalah ketoconazole. Yang perlu beauty people tahu adalah pada kasus fungal acne kita dilarang menggunakan produk yang mengandung minyak yang tinggi. Jadi kita sebaiknya menggunakan oil free ya. Kemudian satu lagi, jaga kebersihan dengan sering berganti baju apabila berkeringat. Jadi jangan dibiarkan baju yang basah itu kering sendiri di badan. Ya, jadi kalau sudah keringatan maka segera ganti baju. Kemudian dietnya hindari gula dan pilih makanan yang low karbo. Jadi sekarang beauty people tahu kan bedanya acne dan fungal acne. Yang pertama nih ya, kalau fungal acne penyebabnya karena Malassezia. Tapi kalau acne disebabkan oleh bakteri yang namanya Propionibacterium acne. Kemudian nomor 2, kalau pada fungal acne dia tidak akan berespon terhadap pengobatan oral atau topikal antibiotik, bahkan akan memperburuk kondisi karena dia tidak cocok, karena dia penyebabnya karena jamur. Kemudian yang berikutnya adalah pada fungal acne tidak didapatkan komedo. Kemudian timbul rasa gatal. Dan yang sering kita dapatkan juga pada fungal acne adalah didapatkan penyakit jamur lainnya yang menyertai seperti ketombe atau tinea. Jadi key point-nya adalah kenali dulu kulit kalian, kenali dulu wajah kalian sebelum menggunakan produk skincare. Karena kulit kita adalah cerminan dari diri kita, bukan dari orang lain. Yuk beauty people, kita cantik dan sehat sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mari kita bersama melawan COVID-19 dengan self distancing, di rumah saja, cuci tangan dan jaga kesehatan. Jangan lupa beauty people, tulis di kolom komentar ya apa yang akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa follow, subscribe, comment, like, dan klik tombol loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Stay beauty dan healthy with Dr. Kulit Firda.